Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saleh, kaifa halukum? Ayo jawab sama-sama, semuanya jawab. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Apa kabarnya semuanya? Sehat? Ada yang sakit? Sehat ya semuanya. Alhamdulillah. Ya, langsung duduk. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayo, anak saleh. Ayo, anak-anak yang saleh dan salehah, insya Allah sore hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat istimewa. Masya Allah, luar biasa. Salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, ada yang bisa nebak kisah apa? Hah? Kisah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad, yang saat itu Nabi Muhammad diangkat ke langit sama Allah. Nah, namanya kisah apa? Isra Mi'raj. Siapa yang ingin mendengarkan kisah Isra Mi'raj? Nah, perhatikan, dengarkan baik-baik. Nanti akan ada pertanyaan, siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Ya, hadiahnya insya Allah nanti sudah disiapkan sekarung. Wah, ya. Makanya yang nggak memperhatikan, nggak dengar main-main, nanti ditanya nggak bisa jawab, nggak dapat hadiah. Siap mendengarkan? Baik, ayo anak saleh. Jadi kisahnya begini, soleh-soleh. Perhatikan, gak ada yang megang pulpen, gak ada yang nulis. Waktu itu kejadiannya malam-malam. Kejadiannya kapan? Malam-malam. Malam-malam Nabi Muhammad SAW lagi di rumah. Ada yang datang. Ada yang tahu siapa yang datang? Hah? Yang datang malaikat Jibril. Mau diajak jalan-jalan. Wah, diajak jalan-jalan. Tahu nggak jalan-jalannya kemana? Pertama, saleh-salehah, diajak malaikat Jibril. Inilah namanya Isra. Isra itu perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Ya, diajak. Naik kendaraan. Apa nama kendaraannya? Buraq. Kendaraannya buraq. Seperti kuda putih. Bukan kuda poni, bukan ya. Iya, ada sayapnya. Jalannya sangat cepat. Bayangkan. Dari Masjidil Haram, dari Mekah ya, dari Mekah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis yang ada di negara apa itu? Palestina. Itu kan jauh. Dahulu
Mereka itu kalau dari Mekah ke Palestina dulu kendaraannya adanya apa? Onta. Terus kuda. Kuda. Bunyi ambulan di mana itu? Oh, ya. Jadi apa namanya kan lupa apa? Iya, kalau naik kendaraan kuda yang paling kencang katanya itu paling cepat sebulan, pulang pergi 2 bulan. Lah ini Nabi semalam, bahkan belum nyampe semalam, setengah malam sudah sampai, ya. Naik kendaraan buruk bersama malaikat Jibril, sangat kencang, sangat cepat, langsung nyampe. Masya Allah, ya. Nah, ketika sampai Masjidil Aqsa, apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad SAW? Beliau sholat 2 rakaat, ya. Kendaraannya diikat dulu. Nah, diikat, Nabi sholat. Ternyata di belakang Nabi, ya, duduk. Di belakang Nabi, ya ada yang jadi makmum. Yang jadi makmum siapa? Para nabi-nabi yang sebelumnya, yang sangat banyak, 120 ribuan nabi. Ya subhanallah. Ya, Nabi sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Setelah sholat, Nabi ditawarin sama malaikat Jibril, dikasih minum, ada 2 minumnya. Yang satu susu, yang satu apa? Ya, ada yang bilang susu atau madu. Yang satunya lagi apa? Iya, minuman mabok homer. Nah, yang Nabi minum susu atau homer? Susu. Alhamdulillah. Ya, kalau Nabi minumnya homer, wah, kita hari ini pada mabok kali ya. Wah, alhamdulillah Nabi minumnya apa? Susu. Nah, Nabi minum susu. Setelah itu Nabi diajak lagi naik buruk. Nah, ini namanya Mi'raj. Mi'raj. Kalau Isra kan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya, di atas langit yang ke-7. Nah, pertama perhatikan anak-anak soleh dan soleha. Ketika naik ke langit yang pertama, di sana ketemu Nabi. Nah, perhatikan. Nanti Abi Sawiyah tanya, nabinya siapa aja tiap langit. Di langit pertama ada Nabi Adam. Ada Nabi siapa? Langit pertama Adam. Ya, malaikat Jibril minta tolong dibukain pintunya. Langit pertama tolong dibukain pintunya. Kata Nabi Adam, perhatikan pertanyaannya. Siapa yang bersamamu? Kata malaikat Jibril, Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Maksudnya sudah diutus menjadi Rasul? Iya. Nah, akhirnya baru dibukakan. Kemudian Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam. Nabi Adam mendoakan kebaikan. Langit pertama ketemu Nabi siapa? Adam. Perhatikan, naik lagi ke langit yang kedua. Nah, di langit yang kedua, di sana ada Nabi, ada 2 nabinya. Perhatikan, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Sama pertanyaannya sama tadi. Ya, malaikat Jibril ingin dibukakan pintu langit kedua. Pertanyaannya para nabi yang di situ, siapa yang bersamamu? Apakah dia sudah diutus? Kayak gitu kata mereka. Iya, yang bersamaku Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Ya, sudah diutus. Kemudian baru dibuka pintu yang kedua.
Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lanjut, langit yang ketiga. Nah, di langit ketiga di sana ada Nabi yang paling ganteng. Nabi Yusuf. Yusuf mana Yusuf? Wah, lagi tadi Pak. Oh. Yusuf lagi tidur di sana nih pojokan dia. Di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Nah, sama Nabi Yusuf ditanya sama itu, malaikat Jibril minta tolong dibukakan pintu. Kemudian Nabi Yusufnya bertanya, siapa yang bersamamu? Muhammad. Kemudian pertanyaan kedua apa? Apakah dia sudah diutus menjadi seorang rasul? Iya. Baru dibukakan pintunya, kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Yusuf, ya, ngobrol. Nah, itu langit keberapa? 3. Nah, perhatikan lagi. Naik lagi langit yang keberapa? Naik langit yang keempat. Naik langit yang keempat. Nah, di sana ada Nabi bukan. Nabi Idris. Nabi Idris. Bukan Nabi Ismail, kan? Nabi Idris langit yang keempat. Nah, malaikat Jibril minta untuk dibukakan pintunya. Coba jawab sama-sama. Apa pertanyaan Nabi Idris? Sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Apa pertanyaannya? Siapa yang bersamamu? Apakah dia sudah diutus? Iya. Tanya kayak gitu. Malaikat Jibril, yang bersamaku Muhammad. Iya, dia sudah diutus. Baru dibuka pintu yang ke berapa? 4. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Idris. Kemudian ya para nabi yang kemudian membukakan pintunya mendoakan kebaikan. Lanjut. Naik lagi langit yang keberapa? 5. Perhatikan. Langit yang kelima di sana ada Nabi Harun. Ada Nabi Harun. Kenapa? Salah tapi Nabi Harun. Ya, ayo pertanyaannya apa? Nabi Harun, siapa yang bersamamu? Apakah dia sudah diutus? Maka malaikat Jibril mengatakan, iya, yang bersamaku siapa? Muhammad, dia sudah diutus. Kemudian dibuka pintunya. Pintu langit yang kelima dibuka. Kemudian Nabi Muhammad bertemu Nabi Harun. Nabi Harunnya mendoakan kebaikan. Kemudian naik lagi langit yang keberapa? Langit yang ke-6. Nah, di langit yang ke-6 di sana ada Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Ya, malaikat Jibril minta ke Nabi Musa supaya pintu langit yang ke-6 dibuka. Kemudian Nabi Musa bertanya, apa pertanyaannya? Siapa yang bersamamu? Apakah dia sudah diutus? Setelah dijawab, dibuka pintunya, ketemu Nabi Musa, ngobrol. Nabi Muhammad ngobrol sama Nabi Musa, kemudian didoakan kebaikan. Terakhir langit yang ke-7. Nah, di langit ke-7 ada siapa? Nah, di langit ke-7 ada Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril ingin dibukakan pintunya. Kemudian Nabi Ibrahimnya bertanya dulu. Apa pertanyaannya? Siapa yang bersamamu? Apakah dia sudah diutus? Baru. Ya, yang bersamaku Muhammad sudah dibuka. Kemudian Nabi Ibrahimnya mendoakan kebaikan. Nah,
salih-salihah, barakallahu fikum. Di sana, di atas langit yang ketujuh ada yang namanya Baitul Ma'mur. Apa namanya? Baitul Ma'mur. Seperti itu, seperti Ka'bah. Seperti Ka'bah, kotak, dan itu tempat untuk ibadahnya para malaikat. Para malaikat tawaf. Kalian tahu tawaf? Yang muterin Ka'bah, Masya Allah, iya. Kalau di dunia tawafnya di mana? Ka'bahnya ada di mana? Di Mekah, di Masjidil Haram. Kalau di sana namanya Baitul Ma'mur. Di sana disebutkan, kata Nabi, ada 70.000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur dan gantian. Kalau yang sudah tawaf pergi, nggak bakal balik lagi, terus bergantian seperti itu terus. Ya, malaikat itu sangat banyak. Bayangkan, itu yang bersama Nabi itu tadi malaikat siapa namanya? Malaikat Jibril. Dan Nabi Muhammad SAW pernah melihat aslinya malaikat Jibril itu seperti apa. Malaikat Jibril memiliki apa? Sayap. Sayapnya sangat banyak. Kalau satu sayapnya dibuka, wah, itu apa? Timur, etan dan kulon, timur dan barat ketutup semuanya. Ya, saking besarnya sayapnya malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad pernah melihat aslinya. Nah, di sana salih-salihan Nabi Muhammad di atas langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha, bertemu siapa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu tujuannya apa Allah ingin memanggil Nabi Muhammad SAW ke atas langit yang ketujuh? Mau ngapain? Betul. Memerintahkan supaya umatnya Nabi Muhammad mengerjakan ibadah sholat. Kalian tahu nggak pertama yang diperintahkan Allah sholat berapa kali? 50. Diperintahkan Allah untuk mengerjakan sholat 50 kali. Setelah itu Nabi Muhammadnya sudah menerima perintah sholat 50 kali, turun. Nah, ketika turun kan lewatin langit-langit lagi ya. Lewatin langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahimnya diem aja. Ketemu langit keenam, Nabi siapa langit keenam tadi? Nabi Musanya tanya, wahai Muhammad, ya Rasulullah, utusannya Allah, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Nabi Muhammad SAW cerita, Allah memerintahkan aku dan umatku supaya dalam sehari semalam sholat 50 kali. Apa kata Nabi Musa? Wah, 50 kali tidak akan sanggup umatmu. Kamu naik lagi ke atas, minta keringanan supaya dikurangi. Umatmu gak akan sanggup. Nabi Muhammad naik lagi ke atas, ya, memohon kepada Allah supaya sholatnya jangan 50 lagi, dikurangi. Dikurangi berapa akhirnya sama Allah? Dikurangi 5. Wah, jadi 50 kurangi 5 jadi berapa? 45. Turun. Alhamdulillah ada diskon. Jadi kurangi. Tadinya 50 jadi 45. Turun sampai langit ke-6, ketemu Nabi Musa, tanya lagi Nabi Musanya. Gimana? Dapat diskon nggak? Dikurangi nggak? Wah, iya, alhamdulillah dikurangi 5. Sekarang sholatnya jadi 45. Ya. Apa jawab Nabi Musa? Kata Nabi Musa apa? Wah, umatmu nggak akan sanggup sholat sehari 45. Minta keringanan lagi sama Allah.
naik lagi nabinya. Ya, Nabi Muhammad naik lagi, minta keringanan. Ya Allah, ya tolong sholatnya dikurangi, umatku nggak akan sanggup. Nah, akhirnya dikurangi lagi sama Allah 5. Kurangi 5 lagi, jadi berapa? 40. Alhamdulillah, turun. Ketemu Nabi Musa lagi. Nabi Musa tanya, gimana? Dapat diskon lagi enggak? Alhamdulillah dapat, dikurangi 5 lagi, jadi 40. Apa kata Nabi Musa? Tetap umatmu nggak akan sanggup sehari semalam 40 kali. Minta keringanan lagi, naik lagi. Naik, turun, ketemu Nabi Musa, berapa? Udah jadi 35, naik lagi, nggak akan sanggup 35, naik. Kurangi 5 lagi, jadi berapa? 30. Disuruh naik lagi, minta keringan, naik lagi. Dikurangi 5 jadi berapa? 25. 25 kurangi 5 jadi berapa? 20. Dikurangi 5 jadi berapa? 15. Terus jadi 10. 10. Nabi Musanya tetap gimana? Udah jadi 10 sekarang. Kata Nabi Musa, tetap umatmu nggak akan sanggup. Naik lagi minta keringanan. Naik lagi Nabi Muhammadnya nurut, minta keringanan. Dikurangi lagi 5. Jadi berapa? 5. Pas turun ketemu Nabi Musa, gimana? Sekarang 5 kali dalam sehari semalam. Tetap umatmu nggak akan sanggup, kata Nabi Muhammad. Aku udah malu sama Allah. Aku udah malu, bolak-balik terus, minta keringanan. Nabi Muhammadnya nggak mau naik lagi, sudah malu. Akhirnya Nabi Muhammadnya turun ke langit dunia. Ya, sudah pulang. Membawa apa? Perintah sholat dalam sehari semalam berapa kali? 5 kali. Tapi soleh-solehah, sholat yang kita kerjakan sehari 5 kali, satu sholat pahalanya dikali 10. Satu sholat pahalanya dikali berapa? 10. Jadi 10 dikali 5 berapa? 10 kali 5 berapa? 10 dikali 5 50. Jadi meskipun sholatnya sehari semalam 5 kali, pahalanya tetap 50 kali. Masya Allah ya, alhamdulillah. Nah, itu ya kisah Isra Mi'raj. Nah, besok paginya soleh-solehah perhatikan. Ayo, anak soleh. Besok paginya Nabi Muhammad SAW di dekat Ka'bah sedang berpikir tentang kejadian semalam. Bagaimana ya aku cerita sama orang-orang? Caranya bagaimana nanti orang-orang gak ada yang percaya? Ya, akhirnya ada yang lewat. Perhatikan, yang lewat siapa? Bukan. Musuhnya Nabi malahan Abu Jahal. Ada Abu Jahal. Nabi Muhammad cerita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Jahal, wahai ya Abul Hakam, di situ dulu dipanggilnya Abul Hakam. Ya, cerita, saya semalam ya melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Diceritakan secara detail. Masjidil Aqsa, naik buruk, kemudian di sana sholat 2 rakaat bersama para nabi, kemudian ditawari susu atau khamar, minumnya susu, kemudian naik ke atas langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, langit keempat ketemu Nabi Idris, langit kelima ketemu Nabi Harun, langit keenam ketemu Nabi Musa, ketemu langit ketujuh Nabi Ibrahim, kemudian diperintahkan sholat, ya kan, bolak-balik sampai akhirnya 5 kali. Diceritakan secara detail kepada Abu Jahal. Nah, Abu Jahalnya akhirnya apa? Soleh-solehah, perhatikan. Kalau begitu, kamu ceritakan saja ke masyarakat, ayo kita naik bukit,
Kalau dahulu kan belum ada mic ya. Kalau pengumuman itu naik ke bukit. Bukit itu kayak gunung ya. Naik ke atas, nanti orang-orang dikumpulin ya. Abu Jahal sama Nabi Muhammad naik bukit ke atas, kemudian dipanggil, wahai orang-orang Quraisy, kumpul. Disuruh siapa? Abu Jahal. Nah, maksudnya Nabi Muhammad kan akan menceritakan supaya mereka itu percaya ya, tapi niatnya Abu Jahal itu jelek. Ingin apa? Mempermalukan Nabi Muhammad. Mempermalukan. Biar orang-orang yang Islam, yang sudah beriman kepada Allah, jadi pada murtad. Kalian tahu murtad? Murtad tahu? Keluar dari Islam. Ingin mempermalukan ya. Itu tuh. Muhammad udah jadi gila. Niatnya tuh jelek. Nah, dikumpulkan, kemudian Nabi Muhammadnya suruh cerita kepada orang-orang. Ya, dikumpulkan. Ceritakan. Nabi Muhammad cerita. Saya semalam melakukan perjalanan Isra dari Mekah ke kemana? Ke Masjidil Aqsa. Naik buruk. Diceritakan secara detail seperti tadi ya. Sholat, minum susu, kemudian naik ke atas langit pertama sampai langit ke-7 dan seterusnya. Apa yang terjadi soleh-solihah? Apa orang-orang pada percaya? Wah, orang-orang yang kafir, yang musyrik semakin yakin kalau Muhammad itu adalah orang gila. Mana ada, kita aja pakai kuda yang paling kenceng ke Palestina, Masjidil Aqsa bolak-balik 2 bulan. Ini semalaman selesai. Orang gila. Bahkan orang-orang Islam yang tadinya beriman, mereka jadi ragu-ragu. Wah, iya dia nabi sih nabi, tapi kok ngomongnya kayak orang gila? Mana ada orang kayak gitu? Wah, dianya begini. Kebingungan. Bahkan ada yang akhirnya keluar dari Islam. Karena nggak percaya. Nabinya dianggapnya bohong. Nabinya orang yang berdusta. Orang gila. Bayangkan ya. Maksudnya Nabi Muhammad supaya mereka percaya. Supaya mereka semakin beriman kepada Allah. Supaya mereka mengerjakan ibadah sholat. Yang terjadi malahan tidak ada yang percaya. Akhirnya Abu Jahal seneng ya. Yang seneng siapa? Abu Jahal. Seneng. Orang-orang kafir Quraisy semakin gak percaya. Bahkan orang-orang yang tadinya beriman Islam, ada yang pada keluar dari agama Islam. Seneng. Sudah menang. Wah, tinggal 1 orang nih. Kalau aku ceritakan ke dia, maka kita menang. Udah gak ada orang Islam. Muhammad kalah. Ya. Siapa 1 orang itu? Abu Bakar. Datanginlah Abu Bakar. Abu Bakar diceritain sama siapa? Abu Jahal. Wahai Abu Bakar, dengerin. Muhammad cerita. Orang-orang sudah pada tahu. Diceritain Abu Bakar. Katanya semalam dia habis melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kemudian pokoknya diceritakan secara jelas, semuanya secara detail diceritakan. Apa yang terjadi? Abu Bakar percaya enggak? Kata Abu Bakar, solihah, ya padahal kan harapannya Abu Jahal, nanti Abu Bakarnya nggak percaya, udah Islam, udah selesai, Islam nggak ada, Nabi Muhammad udah kalah. Tapi yang terjadi apa? Kata Abu Bakar, seandainya ada cerita yang lebih aneh dari ini, saya pasti percaya kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abu Bakar dapat julukan apa? As-Siddiq, ya kan? Abu Bakar Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Ya, kalau ngomong jujur. Nah, itu soleh-soleh. Abu Jahalnya marah. Ya subhanallah ya. Makanya Nabi Muhammad SAW punya kekasih, orang yang selalu bersama dia itu siapa? Abu Bakar.
selalu membenarkan. Ada orang-orang Islam yang dijahatin, yang menolong Abu Bakar. Kalian masih ingat kisahnya ada orang yang hitam disiksa ya, nggak pakai baju, di padang pasir disiksa, suruh keluar dari Islam, ditiban batu perutnya, panas banget ya kan, padang pasir panas loh pasirnya ya. Padang pasir itu soleh-solehah, iya namanya padang pasirnya panas, pasir semuanya ya, matahari itu pasir. Kalau Abi Sofia jadi ingat, di kampung Abi Sofia ada orang goreng goreng mie kerupuk mie, gorengnya bukan pakai minyak, pakai apa? Pasir. Iya, itu kalau goreng telur juga bisa kali ya. Iya, goreng kerupuknya kan tadinya kecil, ditaruh di penggorengan, bukan minyak, pasir, kasih kerupuknya megah. Ya subhanallah, ingat waktu Bilal bin Rabah ditidurin di pasir, nggak pakai baju, aduh panas, udah gitu ditiban pakai batu besar perutnya, supaya keluar dari agama Islam. Tapi apa kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu? Dia mengucapkan ahad itu artinya apa? Allah Maha Esa. Makin marah itunya yang menyiksa majikannya, semakin nah habis itu lewatlah siapa? Abu Bakar. Kata Abu Bakar, lepaskan dia, saya bayar, mau jual berapa? Ya, Bilalnya dilepaskan, akhirnya Bilal menjadi tukang adzannya Nabi, ya kan? Nah, tukang adzannya Nabi namanya siapa? Bilal bin Rabah. Ya, itu ya saleh-salehah kisah Isra dan Mi'raj ya. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, asal muasal perintah salat 5 waktu ya. Masya Allah, saleh-salehah, ayo anak saleh. Nih, semua ibadah saleh-salehah, semua ibadah kebanyakan Allah perintahkan kepada Nabi lewatnya malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril ngasih tahu Nabi bahwa Allah memerintahkan puasa, Allah memerintahkan baca Quran, Allah memerintahkan sedekah dan seterusnya. Lewatnya malaikat Jibril. Adapun sholat, Allah ingin ngomong langsung ya, sampai nabinya diangkat ke langit bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad melihat Allah langsung enggak, saleh-salehah? Tidak. Karena ada apa? Ada cahaya yang sangat silau ya, yang menghalangi penglihatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu menunjukkan sholat 5 waktu sangat penting ya. Udah. Sholat 5 waktu sangat penting. Sampai-sampai Allah ya memanggil Rasulnya langsung naik ke atas ya. Kan biasanya tinggal perintahkan aja malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril perintahkan kepada Muhammad supaya umatnya sholat. Enggak. Allah datang Allah ingin mendatangkan langsung ya Nabi Muhammad SAW naik ke langit yang ke-7, bertemu di mana Sidratul Muntaha. Baik, itu ya saleh-salehah kisahnya. Semoga kita menjadi anak yang rajin sholat 5 waktu ya. Kita semakin rajin ibadah ya. Kita harus menjauhi yang namanya dosa dan maksiat ya, supaya kita masuk surga. Kalian ingin masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga ya. Kalau masuk surga caranya bagaimana? Agamanya Islam, beriman, kemudian sholat, terus baca Quran, terus berbakti kepada orang tua, terus apa lagi? Sedekah. Ayo. Udah. Puasa. Ayo gitu. Berzikir, berdoa. Coba kalau mau masuk neraka caranya gimana?
Ya, nggak usah sholat, nggak usah ngaji. Orang tua dilawan saja. Iya, orang tua ini dilawan aja. Oh, masuk nerakanya cepat. Ya, main judi, nggak usah nyembah Allah. Itu, ya, kita sudah tahu cara-caranya. Siapa yang ingin masuk surga, beramal soleh. Siapa yang ingin masuk neraka, nggak usah sholat, nggak usah ngaji. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah mudahkan kita semuanya masuk surga dan selamat dari neraka. Amin ya robbal alamin. Ayo sekarang tebak-tebakan anak soleh. Siapa yang bisa jawab, angkat tangannya, jangan jawab ya. Nanti Abi Sofia tunjuk baru jawab. Ayo, tangannya begini dulu. Yang udah jangan lempar-lemparan lagi. Nah, siapa yang bisa jawab? Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad SAW ketemu Nabi siapa? Jangan jawab, Saleh-Saleha. Jangan jawab dulu, tunjuk aja. Nanti Abi Sofia baru suruh. Karena kan yang nunjuk banyak. Nah, kalau saling sautan, Yusuf yang mana ya? Oke, ulangi pertanyaannya. Ya. Langit kedua ketemu Nabi siapa? Isa dan Yahya. Barakallahu fiik. Udah dicatat siapa? Dila dapat hadiah. Lagi. Apa nama kendaraannya Nabi Muhammad? Jangan jawab. Jangan jawab. Ya, nanti. Siapa nama Nabi yang nyuruh bolak-balik minta keringanan? Hekal. Nabi Musa. Barakallahu fiik, Nabi Musa, pintar. Ayo lagi. Satu lagi. Ya, makanya jangan jawab. Angkat. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah mukjizatnya Nabi. Allah ingin mengundang Nabi langsung naik ke langit ketujuh, nggak boleh langsung angkat tangan. Tujuannya untuk apa? Fatih, melaksanakan sholat 5 waktu. Barakallahu fikum jami'an. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.